يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa ijadu syai' minal alam ma'a karahatihi li wujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala aw ma'azuhuli awil ghaflati. Kemarin sudah kita bahas sampai kepada ijadu syai' minal alam ma'a karahatihi li wujudih. Lanjut kepada ai adami iradatihi lahu ta'ala. Innama atal musannif wa huwa innama atal musannif bidzalika ma'anna tafsir laisa min wazifatil mutun li'alla yatawahamu annal murada bil karahati maknahu syar'iyyun wa huwa talabu tarki syai' talaban ghaira jazim.
Adapun didatangkan oleh musonef ay adamu iradatihi lahu ta'ala. Ditafsir lagi maksudnya. Mustahil Allah menciptakan alam dalam keadaan terpaksa pada dirinya. Ini matanya begini. Ditafsiri ai adami iradatihi. Nah, ditafsiri begini kenapa? Agar tidak dipahami tafsirnya karoha itu karoha dengan makna syar'i. Yang dimau musonef adalah karoha dengan makna akli, yaitu adamul iradah. Adapun makna syar'i, karoha makna syar'i itu maknanya tolabu tarkusye, tuntutan meninggalkan sesuatu, tolaban ghairu jazim, tuntutan yang tidak keras. Diperintah meninggalkan sesuatu, tapi perintahnya bukan perintah yang keras atau ketat. Namanya makruh. Contoh apa? Contoh makruh apa? Kok apa lagi? Hah? Makan makan bawang merah, bawang putih, pete, jengkol, tapi mentah. Kalau nggak mau bahas ini. Kalau matang lain lagi ceritanya. Kalau mentah itu dimakan bau di mulut. Maka nggak disenangi sama Nabi gitu loh. Nabi nggak menyenangi orang yang makan bawang, makan jengkol. Maka disebut perkaranya makruh, perkara yang nggak disenangi. Artinya larangannya itu kalau kamu mau ngerjain ya kamu nggak dosa ngerjain itu gitu loh. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu dapat kebaikan. Nah, nggak dosa itu dianggap itu bukan sebuah larangan yang keras. Nabi tidak mengerjakan perkara makruh diantaranya karena Nabi nggak menyukai perkara-perkara yang dimakruhkan. Makan bawang Nabi nggak senang bau, makan jengkol sono nggak ada jengkol. Katanya kalau bawang ada. Terus apalagi yang makruh? Melihat kemaluannya sendiri itu makruh. Nanti iseng-iseng dilihatin gitu. Itu makruh gitu loh. Kan ada hajat atau mau diobati atau mau dicukur boleh. Kalau kamu nyukur nggak pakai ngeliat, wah, lah iya bahaya dong. Jadi jangan kalau ngeliat kemaluannya harim sendiri tapi jangan harimnya orang. Makruh kalau nggak ada hajat makruh. Kalau ada hajat nggak apa-apa, mau cari lubangnya ya boleh. Takut kesasar maksudnya. Kalau ini iseng-iseng sambil makan, buka, dilihatin aja. Hukumnya makruh. Nah makruh itu nggak disenangi gitu loh maksudnya. Nah yang dimaui makruh di sini adalah tidak adanya kemauan, tidak adanya keinginan dari dirinya sendiri untuk mengerjakan. Jadi beda ini makna syar'i sama makna akli.
La yuqalu innal maqam yaqtadi tafsiriha bima dzukir. Fala hajatun litansisi alaihi li'anna naqul musannif la haddun al-ikhtiyat jangan sampai kita katakan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang enggak cocok atas apa yang dimaui oleh musannif, maka tidak butuh ditafsiri dengan tafsiran yang seperti ini. Karena kata mufasir Imam Bajuri bahwa musannif itu pastilah tidak sembarangan menuliskan sesuatu. Pasti ada faedahnya ditulis oleh musannif demikian. Ngapain sih udah ngomong karoha pakai ditafsir lagi adamul irodah. Karoha itu ya memang sudah jelas ditafsiri mustahil karoha, artinya mustahil adamul irodah. Karena karoha dan irodah ini nggak bisa ketemu. Kalau ada irodah ya pasti nggak ada karoha. Kalau ada karoha ya irodah udah jelas nih. Ini sudah ngomong karoha ditafsiri adamul, maksudnya faedahnya diantaranya apa? Qasdu aidon qasdu tanbih. Tujuannya adalah untuk memperingatkan ala khotoil mu'tazilah, di atas kesalahannya orang-orang mu'tazilah. Fi qaulihim, dalam perkataan mereka, innal iradata ala wafqil amri. Sungguhnya iradah itu cocok dengan perintah. Kata Mu'tazilah apa? Iradah, kehendak itu cocok sama perintah. Gimana gambarannya? Perintah salat terus? Iya, maksudnya itu perintah. Nah, irodahnya cocok sama perintah, gimana gambarannya? Irodahnya Allah cocok sama perintahnya. Artinya Allah itu menciptakan dan memerintahkan sesuatu. Allah memerintahkan orang sholat. Maka Allah menciptakan orang itu jadi sholat. Gitu loh. Cocok sama irodah ini. Perintahnya cocok sama irodahnya. Allah memerintahkan orang itu puasa. Allah menjadikan dia puasa. Berarti cocok irodah sama Allah. Perintah orang itu haji dan Allah bikin orang itu haji. Ada orang diperintah haji tapi nggak dibikin haji, ada nggak? Siapa? Mas kosong ngaku. Insya Allah jujur teman sih Allah. Berarti nggak cocok kan? Cocok nggak? Nggak. Kalau Mu'tazilah iradah itu cocok sama, padahal banyak yang nggak cocok gitu loh. Artinya diperintah haji tapi nggak dibikin pergi haji. Diperintah puasa tapi nggak dibikin puasa. Diperintah zakat tapi nggak dibikin, siapa contohnya? Aku lagi. Itu zakat mal. Nah, iya. Zakat mal itu juga untuk orang yang borjuis. Kalau nggak ada bekasnya ngapain zakat mal? Udah cukup nerima aja. Kita mah zakatnya zakat fitrah, zakat diri namanya. Ini musonef memperingatkan biar kamu jangan sampai memahami karoha yang dimaksud di sini adalah seperti pahamnya orang
Mu'tazilah gitu loh, yang memahami bahwa Allah itu mustahil karoha, artinya mustahil Allah itu terpaksa bikinnya. Mustahil Allah itu bikin sambil tidak menyenangi gitu loh. Bikin tapi nggak seneng. Karena tidak cocok sama perintahnya. Karena kalau yang Allah senang yang bagaimana? Yang Allah senang itu yang Allah perintahkan, terus Allah bikin. Ini namanya Allah senang kata mereka. Kalau kata kita itu namanya apa? Ridho. Apa? Jadi Allah meridhoi hambanya, maknanya Allah menjadikan hambanya itu cocok sama perintah. Oke. Kalau kita doa nih, ya Allah, ridhoilah hamba ya Allah. Ya Allah, ridhoilah aku ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah. Maknanya ya Allah, jadikanlah aku orang yang cocok sama perintah. Gitu loh. Allah perintah sholat, kita pingin dibikin jadi orang sholat. Allah perintah haji, kita dibikin jadi orang haji. Ya wis mau haji wong melarat, wong ngimpi dhisik wis ora apa-apa, wis gampang. Uangnya belakangan lah gitu. Diperintah ngaji, kita dibikin ngaji. Ini kita harapannya apa yang cocok sama perintahnya Allah ini Allah meridhoinya gitu. Innal iradata ala wafqil amri wa bina'uhum ala dzalika, pendapat mereka yang demikian itu anal makruh, sungguhnya yang namanya makruh syar'an, secara syar'i, laisa bimurad, bukanlah itu yang dimaksud. Wa wajhu khataihim, dan arah kesalahan mereka fi dzalika, dalam menafsirkan itu, annahu, sungguhnya mereka orang Mu'tazilah, la mulazimatun bainal amri wal iradati, itu tidak melazimkan bainal amri, antara amr dan iradah. Fakot ya'muru, terkadang ada sesuatu yang Allah jadikan dia itu diperintah, wala yurid, tapi dia tidak dikehendaki. Diperintah tapi tidak dikehendaki. Innal iradata ala wafqil amri wa bina'uhum ala dalika. Annal makruh syar'an laisa bimuradi wa wajhul khataihim. Bidzalika annahu la mulazamatun bainal amri wal iradah. Tidak ada kelaziman antara iradah dan amr. Kalau mereka itu melazimkan, kalau kita tidak melazimkan. Kenapa? Karena terkadang ada perintah tapi tidak dikehendaki. Contohnya siapa? Jahal. Ini aja diperintah nggak dikehendaki. Perintah haji itu. Fir'aun diperintah iman tapi nggak dikehendaki jadi orang iman. Nah kalau kata Mu'tazilah yang begitu itu kalau bagi Allah, Allah jadinya terpaksa bikinnya. Nggak seneng gitu loh. Bikin orang jadi kafir, padahal Allah kan melarang orang kafir. Ini kalau Allah kok bikin kekafiran, berarti Allah itu
terpaksa bikin sambil nggak seneng gitu loh. Bukan bikin atas maunya orang lain, bukan, tapi bikin karena nggak seneng, kata Mu'tazilah. Maka ditolak, mustahil kalau Allah itu bikin orang kafir. Kenapa? Kalau begitu Allah bikinnya nggak seneng. Kenapa? Karena yang Allah seneng itu beriman. Dan mereka melazimkan bahwa harus yang namanya perintah cocok sama iroda. Padahal nggak selalu begitu. Pada diri mereka saja banyak perintah yang tidak dijadikan oleh Allah. Terus Fakot ya'muru wala yurid. Wakot yurid wala ya'muru. Dan terkadang ada yang dikehendaki tapi nggak diperintah. Apa? Hah? Kita juga maksiat. Kita kalau maksiat dikehendaki tapi jadi ada yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak diperintahkan. Contohnya dikehendaki tapi tidak diperintahkan, kayak kehendaki jadi orang maksiat tapi Allah nggak pernah perintah maksiat. Dikehendaki jadi orang kafir tapi nggak diperintah jadi kafir. Ada lagi kama annahu qad yurid wa ya'mur. Bagaimana terkadang pula ada yang dikehendaki dan diperintahkan. Contohnya siapa? Kita juga ya. Ini diperintah ngaji dan dibikin ngaji. Mudah-mudahan diridhoi semuanya. Kayak contohnya pula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diperintah iman dan dibikin iman. Sayyidina Umar radhiyallahu an diperintah iman, dibikin iman. Ini kita sama Abu Lahab, Abu Jahal diperintah iman tapi enggak dibikin iman. Terus yang keempat, waqat la yurid wala ya'mur. Dan terkadang pula tidak menghendaki dan tidak memerintahkan. Kayak apa? Tidak menghendaki dan tidak memerintahkan. Contohnya apa? Kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Tidak dikehendaki jadi orang kafir dan tidak diperintahkan untuk kafir. Jadi, kufurnya Sayyidina Umar, maksiatnya Sayyidina Umar, gitu loh. Enggak dikehendaki dan enggak diperintahkan. Ini menunjukkan apa? Ada 4 perkara ini jadi petunjuk irodah dan perintah itu tidak lazim. Perintah dan irodah tidak harus sepaket. Kalau dia sepaket, maka namanya apa? Namanya apa? Ridho. Bukan lazim. Kalau lazim nggak bisa pisah. Kalau dia kok pas sepaket, namanya ridho. Allah meridhoi hambanya. Gitu loh. Jadi kita ini selalu berharapnya apa? Ridhonya Allah. Setiap amal yang kita kerjakan kita pingin dapat ridhonya Allah. Ini setiap hamba demikian. Beda lagi dengan para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita
Kalau kita itu mencari, mengerjakan apa yang Allah ridhoi. Kita mengerjakan apa yang Allah ridhoi. Nah kalau Nabi, Allah menjadikan yang Nabi ridhoi. Yang gitu. Coba. Hah? Kita, yang kita kejar, yang kita harapkan, kita ini bisa mengerjakan sesuatu yang Allah itu ridho. Kalau bagi Nabi, terbalik. Allah menjadikan yang Nabi itu ridho. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita mau bandingkan, ini banding terbalik. Kalau kita itu cari ridhonya Allah, kalau Allah menjadikan sesuatu yang diridhoi sama Nabi. Apa contohnya? Contohnya apa kemarin? Contohnya menghadapkan kiblat ke Makkah. Pertama, perintah sholat setelah Isra Mi'raj itu sholat menghadapnya mana? Masjidil Aqsa. Selama 1 tahun, selama 17 bulan. Itu berapa itu? Setahun 5 bulan. Ya. Setiap Nabi sholat, Nabi selesai sholat, lihatnya ke atas terus. Nanti sholat lagi Masjid Aqsa, lihat ke atas. Maka selama 17 bulan itu dilakukan hal yang begitu terus oleh Nabi. Nah, setelah 17 bulan turun wahyu yang mengatakan bahwa kami melihat wajahmu selalu menghadap ke langit. Tandanya apa itu? Tandanya apa? Mengharapkan sesuatu. Langit itu kiblatnya doa. Langit itu tempat menghadap untuk kalau Ka'bah tempat menghadap untuk sholat. Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke langit, tapi nggak pernah ngomong, gitu loh. Nggak pernah ngomong, ya Allah, mau ya kiblat dipindah ke Mekah, nggak pernah ngomong. Cuma ngeliatin aja, di hati itu pingin, ya mudah-mudahan ya kiblat dipindah ke. Setelah 17 bulan turun wahyu, kami melihat wajahmu selalu menghadap ke langit, yang mengharapkan kiblat dipindah ke Ka'bah. Maka aku perintahkan memindahkan sholat itu menghadap Ka'bah demi mewujudkan kesenanganmu. Agar kamu senang, kata Allah. Hikmahnya menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Allah nggak mengatakan aku pindahkan sholat menghadap Ka'bah karena Ka'bah itu rumah pertama yang dibangun Nabi Adam. Allah nggak mau begitu. Aku pindahkan sholat menghadap Ka'bah karena Ka'bah itu dibangun Nabi Ibrahim. Aku pindahkan ke Ka'bah karena Ka'bah itu tempat bersejarah. Allah nggak ngomong begitu. Ngomongnya aku pindahkan ke Ka'bah agar Muhammad senang. Kalau kita pingin Allah senang, ridho. Kalau Allah menjadikan yang Nabi senangi, coba dipikir. Betapa hebatnya Nabi Muhammad, coba. Ya beginilah. Kalau anak yang biasa itu pinginnya bapaknya senang. Tapi kalau bapak sama anak kesayangannya pinginnya anaknya, nah beda ini. Ente anak biasa masalahnya. Kalau ini ada anak kesayangan, kayak ini kesayangan juga dia. Asal dia senang ya. Ente juga.
Ini gambarannya, gitu loh. Dan masih banyak lagi kejadian itu. Ini mau menggambarkan apa? Ridho atau perintah dan kehendak itu tidak selamanya harus satu paket. Bisa saja sepaket atau sama, bisa juga tidak sama. Terus mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan keadaan dirinya apa terpaksa atau tidak adanya kehendak pada dirinya sendiri. Au ma'adzuhuli awil ghaflati atau menjadikan sesuatu dengan lupa dan lalai. Bikin tapi lupa. Bikin tapi lalai. Ma'tufun ala qaulihi ma'akarohatin. Sama saja ngomongnya begini, wa ijadu syai' minal alam ma'adzuhuli awil ghaflati wa ijadul alam ma'akarohatin au ma'adzuhuli au ma'al ghaflati wa kadza qauluhu au bita'lili au bitab'i wa atafa dzalika ala karahatin bi ma'nal madkur min atfil khas alal am lidukhulihi fiha. Maka diatapkannya ini kepada karoha ini punya makna itu ataf antara umum dan khusus dan umum lidukhulihi fiha karena memasukkan maknanya apa? Maknanya adamul maknanya apa? Ijadu syai'. Baik itu dengan karohah ataupun dengan zuhul atau ghaflah, menjadikan sesuatu dengan terpaksa atau menjadikan sesuatu dengan lalai. Fa in kila idza kanat hadhil umur dakhilatun fil karoha lidzalikal makna kana mustaghni anha fala hajatun ila zikriha. Kalau memang lalai dan lupa itu dimasukkan di dalam maknanya karoha, maka pembahasan ini tidak dibutuhkan dibahas di sini. Artinya pembahasan lalai dan lupa itu enggak dimasukkan dalam pembahasan karoha. Mestinya nanti bahasnya pada sifat ilmu. Karena apa? Lalai dan lupa itu menjadi manafatnya ilmu, hilangnya sifat ilmu, bukan hilangnya sifat irodah. Ya bukan secara langsung menghilangkan irodah, tapi kalau lalai dan lupa secara langsung pasti menghilangkan ilmu. Terus ujiba bi anahu innama dzakaraha al-musannif ma'a kauniha mustaghniyan anha li'anna al-maqsud fi hadhihi al-ilm dzakaral aqaid ala wajhi tafsil li'anna khataral jahli fihi azim fala yaktafi fihi bil am alal khas wala bil malzum ala lazim. Maka di dalam masalah akidah pembahasan yang seperti ini sangat perlu dibahas ketika bicara sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain secara umum dan khusus. Maka kalau masalah akidah
kedua-duanya perlu dibahas. Yang secara umum bagaimana penolakannya, yang secara khusus bagaimana penolakannya. Kenapa? Karena bahayanya kalau nggak tahu masalah akidah. Beda masalah fikih, beda masalah yang lainnya fikih. Kalau sudah bicara yang khos, maka yang am nggak usah dibahas lagi, nggak apa-apa. Atau sudah bicara yang am, yang khos nggak dibahas lagi, nggak apa-apa. Tapi ketika ini masalah akidah, karena kebodohan masalah ini sangat berbahaya, maka kedua-duanya dibahas kembali agar kita menjadi jelas untuk urusan keyakinan kita. Kayak Allah mustahil menjadikan alam ini dengan terpaksa. Artinya terpaksa itu berarti bukan keinginannya sendiri. Bukan keinginan sendiri itu maknanya umum. Nah, kalau lupa dan lalai itu khusus gitu. Orang yang lalai, orang yang lupa, kalau dia ngerjain sesuatu, lupa kok ngerjain sesuatu, ini menjadi terhalang. Terhalangnya seseorang mengerjakan sesuatu disebabkan dia lalai, disebabkan dia lupa, atau yang dikerjakan tidak sesuai dengan keinginannya gitu loh. Saya pinginnya bikin teh gulanya 2 sendok. Saya lupa bikinnya 1 sendok. Berarti yang saya kerjakan tidak sesuai dengan keinginan saya sendiri gitu loh. Kenapa? Karena saya lupa. Nah, makna ini tertolak bagi Allah. Allah mustahil mengerjakan sesuatu dalam keadaan lupa atau dalam keadaan lalai, juga dalam keadaan terpaksa. Ini dimakna am dan khos. Lupa itu apa sih? Dan lalai itu apa? Maka dibahas di sini. Wa'lam annahu ikhtilaf. Keduanya itu berbeda. Fakil ada yang mengatakan az-zuhul wal ghaflah mutasawiyan. Dua-duanya sama. Wakil al-ghaflah a'ammu. Minaz-zuhul ada yang mengatakan ghaflah atau lupa itu lebih umum daripada zuhul, lalai. Li'anna zuhul itu wa adamul ilmi bi syai' ma taqaddamil ilmi bihi. Yang namanya lalai itu tidak adanya ilmu pada sesuatu ma'a taqaddam yang didahului ilmu atas pengetahuannya itu. Tadinya tahu terus hilang apa yang diketahui, disebut namanya lalai. Wal ghafla adamul ilmi bi syai' mutlaqon. Kalau lupa itu tidak adanya pengetahuan sama sekali. Kalau lalai ada ilmunya, hilang, muncul kembali. Kalau lupa, hilang ilmu sama sekali. Ini ada yang menafsirkan demikian. Wa hadza huwa ma dhaharul musannif. Maka tafsir ini yang lebih jelas yang dipakai oleh musannif, oleh muallif. Wakil dia mengatakan lagi az-zuhul a'ammu. Lalai itu lebih umum minal ghaflah daripada lupa. Li'anal ghaflah zawalu syai' minal mudrikah ma'a baqaihi fil hafadhah. Yang namanya lupa itu bergesernya sesuatu atau bergantinya sesuatu
minal mudrikah ma'abaqaihi minal hafadhah. Orangnya lupa, tapi namanya ingat. Saya itu punya kawan namanya Ompong, tapi mukanya kayak apa lupa saya. Jadi ingatnya apanya itu? Nama doang, tapi nggak ingat orangnya. Ada juga orang itu ingat orangnya, tapi nggak ingat namanya. Ente namanya siapa ya? Nah, itu cukup. Oh iya, ngerti saya langsung, udah nggak pakai. Cukup meringis saja tahu orang, udah nggak pakai. Kalau ente mingkem orang bingung, siapa ini? Begitu ini meringis, oh ngerti saya. Li'annahu zawalu syai' minal hafadha wal madhkur. Oh, lebih umum ini. Wa aman nisyan. Oh, baca masih. Maaf qai wal hafadha wa duhul zawaluhu minal mudrikah mutlaqon. Kalau duhul atau lalai itu tidak ingat apa yang ditemukan secara mutlak. Wa ala hadza fasahwu muradif lil ghaflah. Sahwun itu apa? Sama kan? Lupa. Itu muradif kepada ghaflah. Kama yukhadhu minal qamus, sebagaimana diambil dari kamus. Kaitu qala ghafala anhu tarkuhu. Aku lupa kepada sesuatu, maka sampai kutinggalkan sesuatu itu. Wasaha anhu, dan aku lupa untuk mengerjakannya. Wa aman nisyan, adapun nisyan lalai fa huwa akhasu minaduhul, maka itu lebih khusus daripada duhur. Li'annahu zawalu syai' minal hafadhah wal mudrikah. Maka ini dua-duanya hilang, hafalannya hilang, ingatannya juga hilang. Artinya barangnya ya lupa, namanya juga lupa, ma'an. Wa wajhu munafat, maka yang menjadikan manafat, yang menjadikan ternafikannya kullu minadzuhul wal ghaflah lil iradah annahuma munafiyan lil ilmi, karena sungguhnya keduanya menghilangkan ilmu. Wa kullu ma kana munafiyan lil ilmi kana munafiyan lil iradah, maka sesuatu yang menjadi hilangnya ilmu maka pasti pula hilangnya sifat iradah. Bahwa munafiyan lil iradati biwasitati munafiyatuhuma lil ilmi, dari arah keduanya itu menghilangkan sifat ilmu. Kalau apa? Kalau tidak, kalau kehendaknya itu dari yang lain, maka ini murni menghilangkan kehendaknya sendiri. Tapi kalau disertai lupa, disertai lalai, sama-sama menghilangkan irodah, tapi dari arah hilangnya sifat ilmu. Jadi di sini dibahas yang mestinya dibahas di sifat ilmu, ditarik ke sifat karoha, yang mesti masuk ke juhul. Lalai lupa maksudnya apa? Juhul. Bilang ilmu sih. Nanti mestinya masuk ke pembahasan juhul, tapi ditarik ke pembahasan irodah. Kenapa kok ditarik ke pembahasan karoha? Karena ini juga menghilangkan irodah. Sama dengan karoha menghilangkan irodah, tapi nggak langsung menghilangkannya, gitu loh. Kalau karoha hilangnya langsung, karena karoha menjadi lawannya irodah. Kalau dia kok karoha, hilang irodahnya. Ini nggak karoha, tapi lalai, maka sama-sama hilang irodahnya. Dari arah apa? Karena kehilangan ilmu, gitu loh. Ente
janjian sama pacar lupa, jalan nggak? Kenapa? Karena hilangnya ilmu gitu loh, sehingga kehendaknya nggak bisa jalan. Bukan nggak punya kehendak, bukan. Kamu punya kehendak cuman lupa gitu loh, sehingga terhalang irodahnya untuk mengerjakan itu. Jadi terhalangnya irodah itu bisa langsung hilangnya irodah, bisa karena hilangnya ilmu gitu loh. Hilang ilmu juga menghilangkan irodah, langsung nggak ada irodah, apalagi jelas-jelas hilang irodahnya. Jadi dari arah hilangnya sifat ilmu. Terus fa'in kila, apabila dia mengatakan begini, yalzamu ala dalika anna yadhkuru adadal ilmi wa al jahlu. Maka lazim atas pembahasan ini itu dibahas di dalam zidnya ilmu, yaitu juhul wa ma fi maknahu, dan apa-apa yang semakna dengan juhul, fi munafiyati al-iradah, yang mana juga menjadi nafinya iradah. Wa yalzamu alaihi aidan ayadkura az-zuhul wal ghaflati fi munafiyatil ilmi. Maka dibahas pula bahwa lupa dan lalai itu menjadi hilangnya sifat ilmu. Li'annahuma munafiyani bila wasitotin bikhilafil iradah. Fa innahuma munafiyani laha biwasitotihi. Fahuma aqrabu ilaihi minha. Maka mestinya kata yang rot, yang menyanggah ini mengatakan bahwa pembahasan lupa dan lalai itu yang lebih baik dibahas nanti dalam sifat wudu, karena itu menghilangkan ilmu, maka semakna dengan wudu. Yang semakna dengan wudu apalagi? Lalai, lupa, apalagi? Zon, syak, waham. Ini sama-sama hilangnya ilmu ini. Kira-kira namanya. Ini saya mau bikin kira-kira jadi nggak ya? Mau bikin kok kira-kira. Berarti hilangnya ilmu. Dia nggak mengetahui sesuatu secara pasti, maka ya nggak bisa dikerjain. Ngerjain itu harus tahu secara pasti. Oh ini ukurannya sekian, oh ini besarnya sekian. Kalau kira-kira, maka itu jadi penghalangnya untuk mengerjakan sesuatu, tapi dari arah hilangnya sifat ilmu. Maka termasuk bagian dari manafatnya ilmu. Ada zuhul, ada ghaflah, ada zon, syak, waham. Maka kata penyangganya ini, kenapa kok lupa dan lalai nggak masuk saja dalam pembahasan wudu tersebut? Kenapa dimasukkan dalam pembahasan iroda, padahal ini lebih dekat kepada juhul daripada kepada karo. Ujiba dijawab bitaslimi dzalika, benar, pendapat kamu itu benar bahwa lalai dan lupa itu lebih dekat kepada juhul, kepada bodoh. Li'anna lima kanatil jahlu, karena sungguhnya yang namanya jahal itu, bodoh itu, wa ma fi maknahu, dan apa-apa yang semakna dengan bodoh, yuqabilul ilmu lughatan wa syar'an, itu menjadi hadapannya ilmu baik lughatan maupun syar'an. Hatta annahu la yadhkura fi muqabalatihi ghairahu, hingga tidak lagi disebutkan hadapan itu kepada perkara yang lain, minadzuhuli wal ghaflati. Wal ghaflati khasun bimudadatil ilmi, secara khusus menjadi lawannya sifat ilmu. Walama kana dzuhul wal ghaflah katsiran ma yuqabilani bil iradah, hatta annahu idza qila
fa'ala fulani kadza muridan lahu ya'tadiru bi annahu hasala lahu zuhul awil ghaflati khasun bi mudadatil iradah. Maka lalai dan lupa itu secara khusus menjadi lawannya sifat ilmu. Orang lalai hilangnya ilmu, orang lupa hilangnya ilmu. Walimakana zuhul wal ghaflah katsiron, maka apabila zuhur dan ghaflah itu banyak mayuqabilani, maka apa-apa yang menjadi menghilangkannya sesuatu dari sifat ilmu bil iradah, keduanya juga menjadi hadapannya atau lawannya sifat iradah. Hatta annahu idza qila, sebagaimana orang mengatakan fa'ala fulan, seseorang mengerjakan sesuatu muridan lahu, dia menghendaki mengerjakan itu, ya'tadiru bi annahu hasala lahu zuhul awil ghaflati khasun bimudadatil iradah, maka disimpulkan bahwa zuhul dan ghaflah itu khusus menjadi lawannya iradah dari arah hilangnya sifat iradah. Fasababu fima sona'ahul musannif isti'malul lughati wa syar'i jahlun wa ma fi ma'nahu fi muqabalatil ilmi wa dhuhul wal ghaflah fi muqabalatil iradah. Maka yang menjadi sebab ditulisnya oleh musannif yang lebih baik secara lughat maupun syara' bahwa juhul dan apa-apa yang semaknanya itu menjadi lawannya sifat ilmu, dan zuhul, lalai dan lupa, itu menjadi lawannya sifat iradah atau menghilangkan sifat iradah, walaupun tidak secara langsung, tapi maknanya tetap dia menghilangkan sifat iradah. Ini mau bicara yang kedua. Jadi tadi pertama apa? Adamul iradah. Terus lalai dan lupa. Mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan hilangnya iradah. Mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan lupa. Menciptakan sesuatu dengan lalai. Ini tiga perkara ini sama-sama menghilangkan sifat iradah. Baik hilangnya iradah secara langsung maupun hilangnya iradah lewat perantara sifat ilmu. Kenapa? Karena iradah dan ilmu ini harus sesuai. Nggak bisa nggak sesuai. Apa-apa yang dikehendaki pasti diketahui, harus sesuai. Artinya iradah harus sesuai sama ilmu. Ketika ilmunya hilang, iradahnya hilang. Bagaimana bisa memunculkan sesuatu tanpa pengetahuan? Kudrat cocok sama iradah, ngikutin. Apa-apa yang dikudrat sesuai dengan yang diiradah. Apa-apa yang diiradah sesuai dengan ilmu, gitu loh. Kalau iradahnya hilang, ya nggak bisa bikin, kudrat nggak bisa ngerjain. Hilangnya sifat iradah. Ada lagi kudrat nggak bisa ngerjain, kenapa? Iradahnya ada, tapi ilmunya hilang. Kudrat nggak bisa ngerjain juga, gitu loh. Jadi kudrat nggak bisa ngerjain, bisa gara-gara hilangnya iradah, bisa gara-gara hilangnya sifat ilmu. Ini sababnya. Sababnya terhentinya mengerjakan sesuatu itu bisa karena hilangnya iradah itu sendiri, bisa karena hilangnya sifat ilmu. Lah, di antara hilangnya sifat ilmu apa? Yang langsung menghilangkan iradah, ya lalai.
sama lupa. Adapun kebodohan yang lainnya, bodoh yang lainnya seperti apa? Zon, syak, waham, ini masih bisa mengerjakan. Walaupun hasilnya nanti salah. Hasilnya nanti nggak benar, tapi masih bisa ngerjain. Ente mau bikin kue, bolu. Mau bikin bolu. Ente taunya bikinnya bolu pakai semen, ya dikerjain pakai semen. Dia taruh di kompor, dia tungguin. Ini 2 hari kok nggak matang-matang. Ya. Tapi kan ngerjain. Tapi caranya salah. Kenapa? Karena ilmunya artinya nggak mengetahui cara yang baik. Berarti taunya apa? Cara yang nggak masih bisa ngerjain tapi gitu loh. Tapi kalau lupa, lalai, nggak bisa ngerjain. Makanya karena dia dari arah tidak bisa ngerjain sama sekali, dia dipindahkan tidak lagi masuk kelompoknya juhul, tapi masuk kelompoknya irodah, namanya masuk ke karohah, sebangsa dengan karohah apa? Menghilangkan perbuatan gitu loh. Perbuatannya jadi hilang, baik itu hilangnya karena nggak adanya kehendak ataupun hilangnya karena lalai, karena lupa. Tapi kalau karena bodoh gimana? Kalau bodoh masih bisa ngerjain, tapi mustahil Allah bikin dengan keadaan bodoh gitu loh. Barangnya masih bisa dikerjakan. Jadi bodoh ini masih umum maknanya. Ada bodoh yang bisa ngerjain tapi salah. Ada yang maknanya bodoh nggak bisa ngerjain. Lah, bodoh yang nggak bisa ngerjain ditarik ke karohah. Bodoh yang masih bisa ngerjain tetap dalam pembahasannya juhul wa ma fi maknahu. Setelah ini nanti mustahil Allah itu juhul dan apa-apa yang semakna dengan juhul. Yang semakna dengan juhul apa? Ya dzon, syak, waham, taklid. Ini bagian dari semakna dengan bodoh gitu loh. Lah, maka pembahasan yang semakna dengan bodoh dibelakangkan karena dianggap itu masih bisa ngerjain walaupun hasilnya nanti salah, hasilnya rusak, hasilnya. Tapi kalau juhul lalai lupa, ini nggak bisa ngerjain, maka ditarik pembahasannya ke karohah agar sama-sama memanakan apa? Mustahil Allah bisa menjadikan sesuatu dengan karohah dan mustahil bisa menjadikan dengan lupa dan lalai. Bagaimana mau bikin mau lupa? Bagaimana mau bikin mau lalai? Mau ente pacaran aja lupa nggak dateng, ya. Lupa. Kemana ente udah emang janjian ya? Waduh, udah disiapin macam-macam, ini nggak datang. Kodok. Kalau kita kodok sayang udah dijanji. Ya, jadi ini makna yang kedua yaitu zuhul dan ghaflah. Mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan keadaan lupa ataupun dalam keadaan lalai. Wong organ tubuh kamu itu satu lengkap segitu. Satu saja Allah lupa programnya. Waduh. Ini program pileknya lupa. Ente kok nggak bisa nyium, corona dah. Terus kok nggak bisa diservis, nggak bisa dibetulin. Ini tadi tempatnya di mana tempelnya? Ya sudah kamu corona terus dianggapnya. Padahal gara-gara salah programnya nafasnya itu nggak dikasih penciuman bau, nggak dikasih. Maka satu program kok rusak, ya rusak semua. Atau detak jantung kamu yang mestinya apa sesuai dicepetin dikit bagaimana? Oh, kamu maunya gesit.
Kalau dilambatin dikit. Bumi, kata orang-orang filsafat, ini bumi ini punya apa? Gravitasi itu apa? Daya tarik. Kalau daya tariknya ditambahin sama Allah gimana? Ini jalannya begitu. Atau dihilangkan. Jadi menciptakan sesuatu, semua programnya ya harus ingat, satu program lupa, ya nggak jadi kerjaannya, nggak bisa dimunculkan. Maka pembahasannya dimasukkan ke dalam pembahasan karoha. Insya Allah ke depan kita akan bahas lagi yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? Bitaklil au bitob'i, mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan elat dan juga dengan tabiat. Ini pembahasan yang akan menjadi pokok utama dalam pembahasan ini. Artinya banyak orang-orang yang salah memahami dari arah ini, hingga orang yang nggak paham ini bisa jadi dirinya nanti melangkah kepada apa? Sirkul asbab. Orang yang syirik kepada sebab akibat. Dianggap Allah bikin sesuatu pakai sebab akibat. Ini akan kita bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة أزولنا أوراتي آمين رواتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أهلا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي صلى ربي عليه وآله وصحبه داد قصد صحبي والحمد لله بادي وتلاهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.